menuju acara yang selanjutnya ini adalah acara yang ditunggu-tunggu dari tadi nih Kak. Bener banget. Kita bakalan diskusi bareng sama narasumber kita. Siapa Kak narasumber kita? Bapak Sastra Haryanto Condrokusumo. Iya ada Bapak Sastra. Beliau ini orang hebat banget ini Mas. Hebat banget nih. Bapak ini hebat banget. Pelaku apa aja nih Kak Bapak Sastra ini? Bapak ini budayawan. Budayawan, Penulis. penulis, Musisi. musisi juga Bapak Ibu. Multi talenta sekali Bapak. Pebisnis juga loh Mas. Pebisnis juga yang tentunya sudah sukses dan dipercaya ya. Bener. Bapak ini sudah mengeluarkan banyak buku juga dan menciptakan lagu Indonesiaku yang terinspirasi dari pemilu. Wow, Bapak juga musisi juga ternyata ya. Dan pelatih pembalap nasional ini Mas. Wah, pelatih pembalap nasional Iya. Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Sastra. Semoga nanti sharingnya bermanfaat ya Mas. Amin. Dan tentunya berguna bagi ibu-ibu, bapak-bapak pelaku UMKM yang hadir pada hari ini. Oke, Narasumbernya orang hebat soalnya. hebat banget Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi Kak. Kita akan melakukan sharing bisnis sukses bersama CV Heri Selai. Kepada Bapak Sastra Haryanto Condrokusumo, kami haturkan. Ya, terima kasih. Saya diberi kesempatan. Saya ucapkan dulu selamat untuk Pak Ombojo dan selamat juga para pelaku bisnis maupun para pimpinan Muspicap yang mau mengayomi semuanya kan begitu betul ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, tetapi terus kita maju terus dan maju terus. Nah, saya cuma mau sedikit bercerita bahwa tadi saya dikenalkan saya jadi merasa terhormat padahal menurut saya biasa saja. Yang paling penting bahwa kita tetap berusaha maju dari hari ke hari. Itu aja dan tidak ada sesuatu yang mulai langsung kuat Pak bagi gitu. Jadi semuanya berproses dan semuanya mulai dari tidak ada apa-apa. Katakanlah seperti saya waktu datang ke Tumpang tahun 77. Nah, pertama kali saya diantar sama dokar ke daerah Candi Kidal sana, ketemu teman yang jadi supplier buah di Surabaya. Tapi jalannya saya terkaget karena begitu keluar dari gedung ini ke sana sudah nggak ada listrik. Begitu pertigaan ke kanan ke Candi Kidal maka ada aspal sisa Pak. Jadi lebih banyak tanahnya jadi. Tapi bukan berarti bahwa kita kiamat. Buktinya Tumpang luar biasa. Setuju? Iya. Yeah. Nah, saya mulai dari bisnis itu dari 2 orang pembantu. Jadi sangat kecil sekali. Dan setelah berproses yang pasti ada masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mengenakan bagi kita semua, di mana kita harus berjuang keras. Saya masih ingat ya saat saya terusir dari tanah kelahiran saya di Makamenele, gara-gara saya gak bisa bayar uang sewa. Saya pindah ke Petemon, masih begitu. Pagernya tembok roboh lagi, hanya bisa diganti gede. Tapi itu bukan membuat kita itu jadi lemah. Tapi itu adalah menjadi motivasi kita memperbaiki keadaan. Dan saya yakin Tuhan atau Allah itu tidak pilih kasih, betul gak? Nah itu, jadi kalau kita mau selalu bisa. Dan di sela-sela kehidupan saya yang susah itu, saya masih bisa menyempatkan menjadi atlet, terus menjadi pelatih. Dan akhirnya puncaknya itu pada tahun 2000, saya membawa anak-anak dari Malang ya menjadi juara Asia di Kaukyu Tumpang. Kan gitu kan ya. Di sana saya bangga menjadi warga yang bekerja di Tumpang, biarpun KTP saya Surabaya, tapi bisa memberikan harum pada bangsa. Karena apa? 39 tahun pembalap kita hanya jadi peserta dan pelengkap penderita Pak. Kan gitu. Sama sekalian mungkin barangkali saya tidak seudon, tapi hanya
partisipan menghabiskan uang negara yang tidak ada gunanya. Nah, saya merubah semuanya itu. Jadi saya mulai belajar dan terus akhirnya sampai sekarang kan begitu. Dan terakhir setelah saya pensiun dari national team, apa yang saya kerjakan? Kami bingung, Pak. Ya. Terus tahu-tahu teman saya mungkin banyak yang kenal karyanya Desember Kelabu. Maharani Kahar itu teman sekolah di SMA dulu. Kan begitu kan. Dia langsung meracuni saya ke dunia musik dan keterusan sampai sekarang. Kan begitu. Nah, ini adalah perjalanan hidup yang menurut saya tidak mudah tapi harus bisa dijalani oleh semua orang. Nah, harapan saya sekarang, saya juga menghimbau pada para UMKM, janganlah kecil hati. Terus janganlah kita itu bersetigang antara satu sama lain karena jualannya sama. Jangan. Kalau kita ngomong dari pasar Tumpang sampai di sini, yang jual nasi rawon kan banyak. Mereka sudah percaya bahwa rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kita nggak perlu sampai pakai apa itu cara-cara yang menurut saya agak kurang beradab begitu kan ya. Jadi ayolah kita bekerja sama dan yang saya lihat dari tadi adalah persiapan yang luar biasa dan saya berkeringat dingin ini bicara di hadapan audien yang luar biasa dan acara yang luar biasa. Tapi saya pingin bahwa tindak lanjutnya dari kita para pengurus dan pengayom UMKM yang di Tumpang ini bisa mewadahi mereka. Artinya tidak hanya mendidik mereka membuat produk setelah itu dibiarkan. Hanya disiapkan satu gedung, bikin galeri, hanya itu. Menurut saya harus dilengkapi dengan tindakan. Misalkan kita padukan dengan kegiatan para budayawan dan seniwan untuk bikin basar, baru di tengah-tengah itu pameran dari produk UMKM. Nah, itu baru tahap pertama. Tahap berikutnya adalah bagaimana Tumpang ini bisa dikenal di seluruh Indonesia. Dan saya sudah memberikan contoh, ya produk kami selai yang itu ada Ibu, silakan Bu Nani. Nah, ini yang mengasuh pabrik di Tumpang bisa sampai ke terjauh itu ke Papua. Ya, jadi hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia sudah ada. Kuncinya sekarang lebih gampang karena sudah ada medsos. Nah, kenapa dengan generasi milenial mungkin barangkali saya bangga dengan SMA Diponegoro. Ayo kita kolaborasi setelah pembangunan nanti yang dijalankan Bu Nani selesai, kita bisa berkolaborasi entah itu musik, entah itu saya punya yayasan Indonesia Satu yang punya program Suara Indonesia Satu, itu adalah produk kami untuk mengenalkan Indonesia di dunia internasional. Dan Suara Indonesia Satu sendiri sudah 90 episode. Saya berhentikan dulu sementara untuk kita berbenah diri. Dan di situ kita punya kesempatan mengenalkan seni budaya kita ke dunia internasional. Inilah Indonesia. Jangan dikenal terorisnya, Pak. Nah, itu adalah sebagian. Karena saya bilang tidak ada satu negara pun di dunia yang tanpa teroris. Omong kosong, tidak ada orang jahat di negaranya. Nah, jangan sampai kita hanya sedikit terus diinjak-injak sama dunia internasional. Saya bilang tidak. Saya udah pernah menangis, saya sudah pernah bangga menjadi putra Indonesia. Begitu menaikkan bendera merah putih di atas bendera Jepang dan Cina. Dan senior saya menyumbangkan sebuah karya Indonesia Raya yang dikumandangkan saat itu. Saat itu saya seperti anak kecil, Pak. Nangis saja. Cuman bisa nangis. Tapi apa setelah nangis? Kita harus belajar dan memperbaiki diri terus supaya kejayaan itu bisa kita raih. Dan itu sudah bisa diinspirasikan bahwa Tumpang nggak jauh-jauh dari pusat kerajaan Singosari. Nah,
Di sana Singosari itu sudah sampai ke kemana-mana. Ke Cina Selatan kemana semuanya sudah. Buktinya apa? Mereka kirim macam-macam juga di sini kan gitu. Dan terus diteruskan oleh Majapahit. Kenapa sekarang kita yang mewarisi tanah tumpang ini tidak mau berusaha? Harus. Saya bilang gitu. Kalau dulu dengan tentara dan apanya, sekarang dengan produk-produknya. Itulah Pak. Satu lagi saya minta bahwa kita kerjasama yang erat. Tanpa persatuan, omong kosong kita kerja. Itu loh. Dan saya melihat UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, itu akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di masa depan. Bukan perusahaan besar, tapi perusahaan kecil. Kenapa? Karena jumlahnya luar biasa dan bisa merata. Katakanlah kalau semua warga Tumpang ini bisa bangkit dengan usaha-usaha kecil, akhirnya dengan uang yang sejahtera tadi bisa menjadi banyak sekali manfaat ya. Asal jangan manfaat yang jelek ya, saya minta. Semangat demi Indonesia. Sekali lagi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan itu saya hanya menyampaikan pengalaman hidup saya. Iya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat banget ya. Hebat banget nih Kak. Dan suatu kehormatan juga kita ditawarin kerjasama. Ya suatu kehormatan yang besar sekali kita bisa didatangi oleh narasumber yang sudah sukses di bidangnya Kak. Iya. Dan kebetulan juga nih Mas, saya ini salah satu wishlist saya itu ketemu Pak Sastra. Dan akhirnya ketemu di acara yang gak terduga. Nah bener banget. Kapan lagi ketemu Bener Bapak banget Sastra? ketemu Gitu. Pak Sastra. Dan semoga terutama bisa menjadi manfaat dan juga motivasi bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Tumpang ini. Ya, dan semoga apa yang sudah di-sharing sama Bapak Sastra tadi berguna juga bagi Bapak Bejo ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Farida dari Desa Mokor. Kebetulan punya produk Arina Sari Buah. Yang ingin kami tanyakan kepada Pak Sastro nggih. Nah, kalau dari yang disampaikan Bapak tadi sangat menarik sekali dan sangat menginspirasi. Karena panjenengan bisa sebagai seorang atlet, pelatih dan jadi pengusaha. Nah, ini erat kaitannya dengan kami. Kebetulan kami juga sebagai guru. Tetapi kami punya kendala ketika ada profesi selain kita sebagai pelaku usaha. Kadang susah membagi waktu, memilih prioritas harus bagaimana. Nah, kira-kira kiat apa sehingga Bapak bisa dengan sekian banyak profesi dan mempunyai usaha yang sukses? Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya disilakan kepada Bapak Sastro Haryanto Chandrokusumo untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Farida. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, Bapak-bapak semuanya. Kuncinya bahwa saya punya peran begitu banyak, entah itu di olahraga, di musik, di kebudayaan. Kemarin kita juga sempat ikut-ikut demo, tapi demo positif Pak. Artinya pada saat baju yang kita pakai diklaim milik Malaysia. Terus Reok Ponorogo, ya namanya aja sudah Ponorogo, kan begitu. Diklaim orang. Jadi kita juga harus bisa membagi waktu. Yang paling penting kuncinya satu, kepercayaan dan persatuan tadi. Yang diberikan kepercayaan, yang menjalankan kepercayaan itu harus juga bisa tanggung jawab. Dan sekali lagi kuncinya persatuan. Karena dengan persatuan satu tujuan mencapai kesuksesan. Saya contohkan berkali-kali. Kalau kita lagi naik kendaraan dengan
kru yang cukup banyak, entah itu apa macam. Katakanlah seperti pesawat terbang. Apakah mungkin pesawat terbangnya terbang dengan para pimpinannya saja, terus krunya ditinggal dan penumpangnya ditinggal? Tidak mungkin kan. Jadi harapan saya pakai manajemen bahwa persatuan nomor satu. Saya memang kadangkala saya juga melakukan tindakan-tindakan tegas, ya memarahi, tapi semuanya demi perbaikan di masalah depan supaya tidak terjadi kesalahan. Saya ingatkan bahwa kita bekerja untuk semuanya, bukan hanya keluarga sendiri, bukan hanya tetangga, bukan semuanya. Jadi harapan kita bekerja dengan sepenuh hati sehingga tadi itu dengan konsep persatuan dan kepercayaan tadi, saya yakin kita bisa. Iya. Kan artinya gini, ibu sebagai guru atau apa, ya katakanlah sibuk, pada saat ditinggal, kita sudah ada orang yang kita pasrahi. Dan orang itu betul-betul adalah orang yang betul-betul punya skill dan kepercayaan yang dia bisa jaga gitu. Ya, saya kira itu sementara. Bagaimana Ibu Farida, apakah sudah paham dengan jawabannya? Kami ingin tahu bagaimana kami bisa mendapatkan untuk ruang gerak kami mendirikan usaha melalui motivasi dan dukungan dari luar agar kami bisa menjalankan usaha yang ingin kami dirikan, seperti itu. Terima kasih Mbak, luar biasa. Masih pelajar tapi pertanyaannya begitu berat, kritis. Dan kita yang dari para pendahulu nih, generasi old Pak. Ya. Yang jelas bahwa peluang usaha itu dibuat dari diri kita sendiri. Katakanlah seperti banyak orang yang bisanya bikin keripik pisang ya kayak Pak Solikan. Jadi katakanlah begitu. Terus diusahakan, bukan hanya bikin. Kalau bikin kita sekarang mudah belajar dari Google, dari apapun juga bisa bikin produk. Tapi bagaimana bisa menyalurkan itu, dan itu tentu perlu bantuan dari para UKM, organisasi dan pemerintah dinasnya yang terkait dalam hal itu. Nah, tapi yang paling penting lagi, kita selalu belajar mandiri. Jadi jangan hanya meminta dan meminta. Seperti yang saya lakukan, kita belajar sendiri aja. Katakanlah begitu. Saya pernah jual bawa produk saya yang kecil itu masihan, naik sepeda Pak, sepeda panjang karena saya atlet, jadi saya bisanya naik sepeda dan tidak punya sepeda motor waktu itu. Baru di standar sepedanya, yang punya toko sudah ngomong enggak beli. Bukan ditanya, diberikan kesempatan, tapi sudah ditolak dulu. Bagi kita kiamat, enggak, saya akan buktikan bahwa barang saya akan dia minta nantinya. Kan begitu Pak ya. Dan itu bisa dari diri kita sendiri. Kalau selalu berharap bantuan, enggak. Jadi lihat dulu sekeliling Anda dulu, mungkin dari warisan ibu bapak, apakah ini bisa dijadikan ruang usaha? Nah itu dulu. Setelah itu baru kita berembuk lah. Tugasnya kalau berembuk pembimbing adalah tugasnya para pengayom dari UMKM ini kan gitu kan ya. Setelah itu tindak lanjutnya adalah usaha sendiri. Dan saya mohon izin, saya pinginnya nanti tindak lanjut dari ini adalah kita membuat kayak pasar tadi, kita bikin pasar kebudayaan dan pasar makanannya di sela-sela itu produk dari UMKM. Nah, saya mohon izin ini nanti dari instansi terkait, entah itu dari kepolisian ataupun bapak-bapak yang menjaga keamanan di sini, bahwa kita dibantu. Nah, itu aja. Dan saya sudah pernah ini terima bantuan yang membuat kegiatan-kegiatan itu, misalkan kalau saya di olahraga, saya dibantu perizinannya dengan para pemegang Pak kuasa di situ, dan saya bisa bikin kejuaraan antar daerah itu sampai 12 kali setahun Pak. Jadi tiap tahun, kalau saya bayar izin semuanya bayar, habis kita Pak. Kita habis. Jadi tentunya bantuan-bantuan itu sangat dibutuhkan para rakyat, dan harapan saya dibantulah kegiatan yang positif. Ya.
Jangan nanti kegiatan demo dibantu mateng kan gitu kan ya. Jadi harapan saya rakyat nomor satu. Rakyat sejahtera, negara kuat. Itu aja. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya silakan kepada Bapak Sastro untuk memberikan kesimpulan dan pesan kesan. Iya, kalau kesimpulan itu kita putuskan bersama Ibu ya. Tapi yang paling penting saya cuma nitip pesan, jangan sampai menyerah. Karena kesulitan itu adalah step awal menuju ke kesuksesan. Tanpa semangat yang terus membara, biarpun ditekan dengan situasi dan kondisi. Saya ingat ini sedikit saja, saya minta waktu. Pada saat Pakto, ingat Indonesia pada saat itu mengalami Pakto. Seluruh isi rumah saya di Petemon waktu itu di Peduli diangkut sama yang merasa punya hak. Karena padahal itu adalah hutang bisnis yang lancar dengan tiba-tiba berhenti. Karena ada kegiatan atau ada situasi kondisi yang berbeda di ekonomi dunia waktu itu. Sehingga Indonesia memberikan kebijakan Pakto tahun 84 kalau nggak salah. Atau itu. Jadi saya betul-betul nggak punya apa-apa tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur. Iya, Gusti Boten Sare, katakanlah gitu. Ada saja pertolongan. Dan sekali lagi saya tidak pernah meminta. Saya dikasih berapapun saya lakukan mengembangkan apa yang masih ada. Padahal waktu itu yang namanya jangankan bahan-bahan baku. Ya kita tuh sampai sofa diangkat. Gila, televisi pun diambil sama mereka. Nah, habis saya nggak bisa membayar tepat pada waktunya. Padahal ini adalah perputaran dari bisnis. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir. Sudah berkenan hadir di acara Sambung Dulur anggota Pasti UM Matan Tumpang. Iya, di sela-sela kesibukannya.